Dari Pay Later ini kan sangat populer Pak Sunar untuk penonton di Indonesia. Silakan Pak Sunar. Terima kasih semuanya udah datang. Semoga suka ya tadi untuk poster dan trailernya. Ya sebenarnya kita dulu bikin series Pay Later, tapi dengan yang ini basically beda IP ya. Ini cerita baru, karya baru, gak ada koneksinya. Tapi ini sebuah gimana ya, sebuah evolusi, sebuah next stepnya di IP Pay Later. Jadi semoga semuanya suka ya dengan cerita yang ini. Siap, terima kasih Pak Sunar. Mas Ardi, kita pengen tahu juga dari Scovie Films mengembangkan ide cerita ini gimana Mas? Karena dari series ke layar lebar dengan cerita dan karakter yang baru, dan juga tadi kita lihat trailernya nih menarik banget nih lihat dinamika yang terjadi antar karakternya. Silakan. Sebelumnya terima kasih teman-teman semua yang udah pada datang. Saya terharu banget nih gitu kan. Ini produksi pertama dari Scovie Films. Kalau tadi menjawab pertanyaan ya, pertama kali saya mau berencana untuk membuat, saya bilang sama Widya, kita brainstorming berdua, oke, let's forget about the series gitu. Kita nggak mau mengglorifikasi. Nah, kita berusaha mengadaptasi bebas dan berusaha membuat film Caper ini isunya lebih besar. Terus lebih kita mengarah kepada isu sosial seperti konsumerisme di kalangan Gen Z gitu kan. Saya melihat Pay Later itu banyak disalahgunakan untuk gaya hidup. Itu yang membuat mereka terjebak dengan flexing di sosial media. Terus melihat kemudian kita mengembangkan filmnya, kita mencoba untuk mengembangkan karakternya gitu loh. Jadi karakternya itu lebih sebagai perwakilan dari para urban masyarakat kelas bawah gitu. Ya. Karena kan ini fenomena pinjol kan juga sangat masyarakat sekali kan. Nah, ini gimana ngobrol sama Mbak Widya untuk riset dari cerita dan ini Mas? Gimana tuh pada saat ngerisetnya dan melihat ini fenomena sosialnya kan masih kenceng banget nih tentang isu pinjol ini. Iya, kita kan berusaha untuk membuat karakter-karakter itu yang karakter orang-orang kalah yang terjebak oleh sistem tapi berusaha untuk melawan, mereka terus bergerak gitu kan. Nah, itu yang kita coba kembangkan sama Widya, bahwa kita di film ini kita harus tidak boleh bersedih, tapi kita harus menertawakan nasib dan melawan sebagai orang-orang yang kalah. Kita melawan sistem yang sudah ada gitu. Jadi kita tidak berusaha untuk sebagai orang-orang karakter, sebagai perwakilan dari para Gen Z, supaya terus bergerak melawan sistem ya. Dan ini kan juga menjadi karya layar lebar perdana dari Scovie Films. Kita pengen tahu Mas, boleh ceritakan ke teman-teman media di momen ini komitmen ke depan dari Scovie Films untuk industri perfilman Indonesia seperti apa? Kalau dari Scovie Films ya, kita berusaha untuk membuat sebuah film pop yang urban dengan isu sosial yang besar dan dikemas dengan gaya yang ringan. Itu jadi komitmen kita ketika membuat karya-karya di Scovie Film. Jadi harus ada statement yang bisa kita tawarkan, harus ada isu yang harus kita bahas, tapi kita mengemasnya dengan cara yang sangat ringan gitu loh, supaya penonton merasa tidak digurui oleh statement yang kita mau sampaikan, seperti itu. Wah, jadi ini langkah pertama ya dari Scovie Films ya. Boleh tepuk tangan dong teman-teman. Dan ternyata Mas Ardi kan juga menjadi orang di balik dipertemukannya Amanda Manopo dan Fajar Setbo ini, yang menjadi sekarang tuh jadi kakak adiknya netizen seluruh Indonesia. Anda kayak gak terima ya. Spill skincare kan. Nah, Mas Ardi gimana melihat fenomena ini menjodohkan Amanda Manopo dan Fajar sehingga dicintai masyarakat, netizen Indonesia, jadi semua merestui mereka jadi kakak adik gitu Mas? Gimana rasanya Mas?
Sebetulnya ini apa namanya secara tidak disengaja ya gitu loh. Mungkin jadi rasa bersalah ke Mandanya juga gitu kan. Dia jadi merasa terbebani. Awalnya sih sebetulnya kita cuma pengen bikin apa namanya dua kakak beradik itu seperti halnya di kehidupan kan ada dinamikanya kan apa namanya love and hate relationship gitu kan. Nah itu yang kita mau kita tawarkan dan terwakilkan dengan karakternya Fajar sama Manda gitu loh. Saya pertama kali ngebayangin tuh siapa yang bisa mewakili apa yang saya mau gitu kan. Dua kakak beradik nggak mirip tapi dicintai sama penonton gitu loh. Secara branding image Fajar sudah terbangun, secara branding image Manda juga sudah terbangun. Yes. Jadi itu saya sedang menyatukan apa namanya menabrakkan branding yang sudah terbangun. Oke. Gitu. Jadi kira-kira seperti itu sih ide awalnya ya seperti itu. Jadi kita pengen membuat dinamika kakak beradik itu bukan cuma sekedar kakak beradik aja gitu loh. Dan akhirnya diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia nih. Iya. Itu dia, tepuk tangan dong.